Baik ya, nomor 20 tadi jawabannya apa? Ada yang tahu? Sebentar. Nomor 20 ya. Perhatikan pernyataan berikut ini. Ada kopi, ada padi, ya. Ada tebu, ada ubi. Nah, tanaman komoditas yang diwajibkan untuk ditanam oleh penduduk pada masa tanam paksa di Jawa. Komoditas apa yang diwajibkan? Ada yang tahu? Komoditas apa? Nah, yang pasti komoditasnya itu adalah komoditas yang laku di pasaran Eropa. Kira-kira kopi laku nggak di pasaran Eropa? Karena mereka tanam paksa jualnya di Eropa, bukan jualnya di Indonesia. Maka apa jawabannya? Kalau kopi kira-kira laku nggak di Indonesia? Di pasaran Eropa? Kopi dan tebu. Oke, kopi, Padi dan ubi. padi dan ubi yang diwajibkan. Oke, kopi masuk ya karena kopi itu salah satu komoditas yang dipakai oleh orang-orang Eropa karena Tebu. orang Eropa tuh di sana dingin ya. Karena di sana dingin mereka minum kopi. Makanya kopi itu laku di pasaran Eropa dan mereka nyuruh kita tanam secara paksa. Yang kedua, padi. Orang Eropa makan nasi nggak? Enggak. Ada dalam istilah orang Eropa makan nasi ya. Orang Eropa tuh makannya gandum. Satu dua mungkin ada, tapi secara keseluruhan orang Eropa itu jarang sekali yang makan nasi. Ya. Yang ketiga tebu. Betul tebu? Ya. Iya, karena tebu Enggak. tebu itu bagian dari penghasil gula. Jadi kalau kalian pernah makan gula atau ya pasti pernah ya, kita mengkonsumsi gula, gula itu dihasilkan dari tebu. Nah, maka kopi dan tebulah jawabannya. Sementara ubi saya nggak pernah lihat orang Eropa makan ubi, karena ubi nggak akan laku di Eropa. Maka jawabannya satu dan tiga. Ada satu, ada tiga ya. Nanti so Nanti soalnya saya share ke kalian biar bisa dibaca-baca lagi. Jangan ditutup. Oke, sekarang kita masuk ke soal selanjutnya. Ya, nomor nomor 22 dulu. Ya, silakan dijawab ya. Waktunya 1 menit. Semuanya wajib jawab dulu masing-masing. Nah, karena saya mau tahu kemampuannya seperti apa dan bisa menilai kalian tuh udah bisa atau belum. Nah, nanti setelah kalian jawab, baru saya bahas ya. 1 menit. Baik, sekarang kita masuk ke soal nomor 22 ya. Perusahaan Belanda yang dinasionalisasi itu artinya adalah
dijadikan sebagai perusahaan Indonesia? Ya, jadi nasionalisasi itu adalah menjadikan perusahaan Belanda sebagai perusahaan Indonesia oleh pemerintah Indonesia tahun 57 sampai 58. Nah, di perusahaan apa saja yang dijadikan perusahaan Indonesia, ya, dari perusahaan Belanda jadi perusahaan Indonesia. Nah, perkebunan, kira-kira betul perkebunan? Banyak perkebunan-perkebunan yang dijadikan sebagai perusahaan Indonesia dari perusahaan Belanda? Banyak ya. Dan banyak sekali perkebunan-perkebunan di Indonesia yang dijadikan sebagai perkebunan Indonesia dari Belanda menjadi milik Indonesia. Yang kedua, perbankan. Nah, juga banyak perbankan ya. Nah, salah satunya kayak Bank BRI itu dulu adalah bank-bank Belanda. Ya, ada The Javas Bank, Bank Indonesia. Bank Indonesia dulu milik Belanda. Nah, dijadikan sebagai Bank Indonesia. Nah, jadi dinasionalisasi itu maksudnya adalah dijadikan dari milik Belanda ke milik Indonesia. Habis itu ada perusahaan transportasi dan perusahaan garmen atau pakaian. Perusahaan transportasi ada? Ada perusahaan transportasi yang dijadikan milik Indonesia? Iya, jawabannya ada ya, beberapa perusahaan transportasi yang awalnya dibentuk dan dijalankan oleh Belanda menjadi milik Indonesia ya. Nah, maka jawabannya adalah satu, dua, dan tiga. Oke, bagus ya. Tadi udah dijawab sama ini namanya P doang ya. Nggak tahu siapa ya. Nah, jadi jawabannya benar. Jawabannya adalah A ya. Satu, dua, tiga. Oke, sekarang kita akan sedikit membahas. Nah, tadi soal kita sudah banyak membahas soal sejarah ya. Jadi salah satu sub yang diujikan pada KSM dan OSN itu adalah sejarah, ada sosiologi, ada geografi, dan ada ekonomi. Nah, jadi beberapa sub ini yang sangat penting untuk diingat. Sekarang kita akan masuk ke beberapa soal sosiologi ya. Sosiologi. Nah, nomor 32, kira-kira jawabannya apa? Nanti filenya saya kirim ke kalian ya. Jadi bisa dibaca-baca plus nanti akan saya kasih kunci jawabannya. Nah, untuk dibaca-baca sebagai referensi soal. Oke, nomor 32 silakan dijawab. Waktunya 1 menit. Ini soal sosiologi. Soal sejarah sudah kita selesaikan. Berarti, berarti. Coba, jawabannya ayo teman-teman. Ayo, oh, Intan pun lagi dong. Jadi, jadi dia jadi dia benar jadi jawabannya. Betul. Betul. Ya, ya. Ini aja nomor dua jawabannya. Jawaban, jawaban. Ya, kan? Baik, kita mulai dari dong. Baik, mari kita lihat. Sebagai guru berprestasi, Bu Ana Marlina dipercaya menjadi Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia ya, atau PGRI.
Nah, tingkat kabupaten. Hal ini menunjukkan bahwa saluran mobilitas sosial bisa dilakukan melalui organisasi. Nah, mobilitas sosial itu adalah perpindahan ya, perpindahan status, perpindahan status sosial. Nah, jadi mobilitas sosial itu adalah perpindahan status sosial ya yang dilakukan melalui profesi organisasi apa? Maka jawabannya adalah organisasi profesi. Nah, ya. Jadi dia berpindah dari apa namanya dipercaya menjadi ketua PGRI ya, Persatuan Guru Republik Indonesia. Gara-gara dia jadi ketua PGRI yang sebelumnya guru biasa, dia bisa bermobilitas. Nah, mobilitas itu perpindahan status ya. Jadi guru biasa jadi kepala sekolah, dari kepala sekolah jadi guru biasa, dari siswa dari SMP ke SMA, dari SMA jadi kuliah itu namanya mobilitas sosial. Maka nomor 32 jawabannya adalah A, profesi. Ya, kita bahas 3 soal lagi sebelum kita selesai ya untuk hari ini dan kita lanjutkan besok. Selanjutnya kita boleh jawab nomor 38 ya. Ini soalnya kita acak ya, karena nggak mungkin kita bahas semua. Jadi saya acak dulu soalnya, kita ambil soal-soal yang penting saja. Karena ada 50 soal, nggak sempat kita bahas semua karena waktu ya. Nah, nanti filenya saya kasih ke kalian, nanti baru kalian bisa lihat sendiri dan baca-baca sendiri. Nanti plus ada kunci jawabannya juga. Oke, silakan nomor 38. Waktunya 1 menit. Apa kira-kira jawabannya? Baik, nomor 38, reformasi. Reformasi ini adalah zaman yang dimulai dari tahun 1998 sampai sekarang, ya. Jadi dari tahun 1998 sampai sekarang itu disebut sebagai zaman reformasi, ya. Zaman reformasi di Indonesia mengubah banyak hal, terutama mengenai tatanan politik, sehingga sering terjadi konflik di dalam masyarakat. Dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa konflik terjadi karena jawabannya adalah perubahan apa?